Baik, pertama-tama tugas akhir ini semoga kita semua bisa mendapatkan nilai yang bagus dari dosen. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai Project Citizen, tugas pendidikan kewarganegaraan yang disusun oleh saya sendiri. Saya akan memaparkan materi dengan permasalahan yang ada di lingkungan saya. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sugiani, nomor DPK 018 dengan NIM 2212051011 dari Rombel 19. Adapun rumusan masalah dari topik yang saya bahas yaitu menumpuknya sampah plastik di desa. Jadi, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja yang melatar belakangi yang menyebabkan munculnya permasalahan dari menumpuknya sampah plastik. Yang kedua, apakah ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penumpukan sampah plastik. Yang ketiga, bagaimana solusi yang bisa dilakukan atau diberikan kita sebagai mahasiswa untuk mengatasi permasalahan menumpuknya sampah plastik di lingkungan. Yang keempat, apa saja langkah-langkah dan analisa untuk merealisasikan solusi yang saya berikan. Nah, selanjutnya, itu ada menumpuknya sampah plastik. Jadi sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih dampak yang diakibatkan dari menumpuknya sampah seperti itu ya. Jadi sampah adalah masalah yang paling sering ditemui oleh masyarakat dan paling cepat penumpukannya. Nah, penumpukan bisa terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Apabila sampah sudah sangat menumpuk dan berserakan di mana-mana, pasti memiliki dampak yang sangat buruk pada lingkungan dan juga terutama halaman tercinta kita. Salah satu dampak yang dapat dimunculkan dari adanya banyak sampah yang berserakan di lingkungan atau alam maupun perairan tentunya yaitu lingkungan kita menjadi sangat tercemar dan banyak kejadian-kejadian atau peristiwa alam yang muncul. Maka dari itu, sangat penting dari diri sendiri terlebih dahulu untuk memiliki kesadaran dan penting untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ya. Baik, selanjutnya itu ada latar belakang masalah. Jadi ada pun yang melatar belakangi permasalahan. Yang pertama, kurang adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, di mana ini sangat berdampak pada permasalahan sampah yang pasti dari masyarakat itu sendiri kurang menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tidak tercemar, sehingga ini mampu mengotori lingkungan dan menyebabkan lingkungan tersebut tidak nyaman. Yang kedua, banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah seperti tong sampah. Yang ketiga itu anak-anak kurang dididik dari sejak kecil atau sejak dini. Nah, ini dimaksudkan anak-anak harus dididik sejak dini untuk membuang sampah pada tong sampah. Karena anak-anak itu cenderung bersosialisasi tinggi dan juga bermain kelompok. Di mana anak-anak akan berkumpul pada satu titik dan bermain. Nah, otomatis anak-anak ini akan banyak sekali melakukan aktivitas fisik yang berbau plastik. Misalkan membeli snack, lalu memakan bersama temannya. Kemudian, anak ini akan membuang sampah plastiknya, kulitnya itu begitu saja. Yang keempat, pemerintah juga kurang mengedukasi. Nah, di sini pemerintah juga sangat kurang mengedukasi maupun menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah seharusnya mempertegas sanksi tersebut dan aturan tersebut. Selanjutnya itu ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penumpukan sampah yaitu diadakannya bakti sosial setiap hari Minggu dan dilakukan pada pagi hari oleh masyarakat setempat, di mana bakti sosial merupakan kegiatan rutin yang dijalankan Desa Adat Sukamukti untuk membersihkan lingkungan yang sudah tercemar oleh plastik. Meskipun bakti sosial dilakukan hanya sebentar, namun dampaknya bagi lingkungan sangatlah efektif untuk membersihkan lingkungan maupun jalan raya agar terlihat lebih bersih. Dan uniknya lagi, di desa kami itu juga jika masyarakat yang memiliki tugas untuk melakukan bakti sosial itu tidak hadir, maka akan dikenakan mahasiswa untuk mengatasi permasalahan. Nah, ini maksudkan sanksi menumpuknya yang ditegaskan oleh masyarakat saya.
Yang pertama itu mensosialisasikan mengenai dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah. Kita sebagai mahasiswa, hendaknya kita Yang mampu kedua, untuk kita terjun mensosialisasikan langsung apa sebagai saja sih KKN dampak untuk yang membantu. ditimbulkan gitu dari penumpukan sampah yang berlebihan. Ini bisa kita sosialisasikan kepada anak-anak maupun orang dewasa, remaja maupun orang tua. Yang ketiga, sebagai mahasiswa dan juga masyarakat yang menjadi tempat tinggal membantu kegiatan bakti sosial. Nah, di sini dimaksudkan kita sebagai mahasiswa itu yang bertempat tinggal di satu desa itu kita mengambil peran menjadi masyarakat. Yang keempat itu setelah melakukan aktivitas yang menggunakan plastik atau berbau plastik, hendaknya kita mampu untuk meminimalisirnya. Di mana ini dimaksudkan saya sebagai mahasiswa juga berperan pernah memasak, jadi saya pernah menggunakan di dalam aktivitas memasak tersebut, pasti kita Yang kelima, mengambil plastik peran sebagai dan masyarakat berbau plastik saat itu. melakukan bakti Jadi, sosial di masyarakat. kita bisa Ada membakar langkah-langkah plastik tersebut dan analisa ataupun untuk merealisasikan solusi yang mengolahnya diberikan. seperti itu. Yang pertama, saya melakukan sosialisasi berupa saran dan juga pengarahan kepada anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Terjun langsung untuk menghimbau adik-adik atau anak-anak yang memang memiliki kebiasaan tersebut untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian langkah yang kedua itu saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh desa. Dari kita menjadi mahasiswa berperan menjadi masyarakat. Dan bisa juga terjun langsung sebagai KKN untuk membantu kegiatan di desa yang dijadikan pilihan untuk kita KKN dan mempunyai permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, sebagai mahasiswa melakukan aktivitas yang menggunakan plastik atau berbau plastik, hendaknya mampu untuk meminimalisir seperti aktivitas memasak di dapur dan memanfaatkan api untuk membakar bekas plastik masakan. Untuk tidak mengotori lingkungan, biasanya kita bisa membakar plastik tersebut pada api ataupun menempatkan dan mengolahnya dengan baik. Nah, yang keempat itu langkah yang dapat diambil adalah mengolah sampah plastik atau barang-barang bekas menjadi kerajinan atau karya seni. Yaitu, kita sebagai mahasiswa memanfaatkan sampah plastik untuk kepentingan tugas, di mana dimaksudkan untuk bisa kreatif. Nah, adapun contoh yang dapat saya berikan yaitu kita diberikan tugas oleh dosen maupun dosen pembimbing untuk membuat PKM, program kreativitas mahasiswa. Kita bisa saja mengambil lingkungan kita agar produk bersih yang mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar, memanfaatkan mudah sampah plastik didapat di mana ini juga sendiri mampu untuk baik selanjutnya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, baik itu sengaja maupun tidak, saya ucapkan mohon maaf. Nah, adapun di sini sedikit pantun, luas melisang ke jembrana, yening wenten iwang, titiang nunas panganpura. Sekian, terima kasih.